Kelenteng Chow Eng Bio yang berdiri megah di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung sejak tahun 1548 kembali menggelar upacara sujud pada Sabtu 16 November 2024 untuk memperingati hari jadi atau hari ulang tahun ke-476 Dewi Laut Sui Wei Senyang, Dewi yang disembah khusus di kelenteng ini. Sebagai kelenteng tertua di Bali dan kelenteng nomor 5 tertua di Indonesia, Chow Eng Bio memancarkan karisma sejarah dan budaya yang mendalam. Uniknya, Dewi Laut Sui Wei Senyang hanya dapat ditemukan di 4 negara lain, yakni Thailand, Cina, Malaysia, dan Singapura. Tak hanya persembahyangan, upacara sejid kali ini terasa istimewa dengan hadirnya atraksi seni budaya Nusantara. Komunitas Ikatan Keluarga Banyuwangi Ikawangi Dewata Bali mempersembahkan kesenian khas Banyuwangi Jawa Timur seperti jaranan buto, gandrung marsan, dan jejer gandrung yang memikat perhatian penonton. Suasana malam menjadi hidup ketika tarian jaranan buto dengan penari yang mengayunkan cambuk kepada sosok buto menciptakan nuansa magis yang penuh decak kagum. Kang sempurna uga agamane kang utama. Tak hanya itu, ibu-ibu dan lansia dari komunitas Happy Angklung Dewata turut memukau dengan alunan musik tradisional angklung yang merdu dan harmonis. Suara angklung memecahkan heningan malam, berpadu indah dengan gerak penari yang kompak, menghadirkan simfoni yang membawa pesan pelestarian seni tradisional untuk generasi muda. Masyarakat yang hadir begitu antusias, larut dalam suasana penuh kebersamaan. Kehangatan malam dipadukan dengan ragam seni yang memukau, menjadikan momen ini tak hanya sebagai perayaan, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya Indonesia yang adiluhung. Para penonton juga larut ikut menari dalam atraksi jaranan buto, gandrung marsan, dan jejer gandrung yang ditampilkan dengan sangat memukau oleh komunitas Ikawangi Dewata Bali. Bahkan sejumlah ibu-ibu tidak mau ketinggalan merasakan sensasi menggunakan pecut untuk mencambuk para penari jaranan buto. Foto lagi, iti apa enaknya, hitung kok sampai berbotol-botol. Kerajaan
Sebelum atraksi budaya dimulai, Kelenteng Chow Eng Bio juga menggelar aksi sosial berupa pengobatan gratis dengan melibatkan praktisi kesehatan dan dokter yang menggunakan metode pengobatan tradisional dari Tiongkok. Inisiatif ini memberikan manfaat nyata bagi umat dan warga sekitar dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, memperkuat nilai kepedulian sosial yang menjadi inti kehidupan di Chow Eng Bio. Dewan Pertimbangan Kelenteng Chow Eng Bio Nyoman Suarsana Hardika didampingi Ketua Pengurus Chow Eng Bio Imade Juanda Aditya mengungkapkan, Kelenteng Chow Eng Bio merayakan Sejid ke-476 Dewi Laut Sui Wei Senyang yang berlangsung selama 3 hari dari 15 November hingga 17 November 2024. Perayaan ini dimulai dengan acara pembukaan persembahyangan pada hari pertama di tanggal 15 November 2024 yang menampilkan atraksi barongsai dan tari naga. Selanjutnya persembahyangan berlanjut di hari kedua pada tanggal 16 November 2024 dan juga dimeriahkan penampilan atraksi seni budaya Nusantara dari grup Happy Angklung Dewata dan kesenian khas Banyuwangi oleh Ika Wangi Bali Dewata. Makna perayaan Sejid ini tidak hanya sebatas hari lahir atau hari jadi Dewi Laut Sui Wei Senyang, tetapi juga menjadi momen umat untuk mengaturkan sembah bakti serta memberikan sumbangan yang akan disalurkan kepada fakir miskin. Perayaan ini juga menjadi pengingat bagi umat untuk terus bersyukur, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendoakan keutuhan dan kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara atraksi budaya Nusantara di Chow Eng Bio ini telah menjadi tradisi tahunan yang akan terus dirawat dengan menghadirkan seni dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi simbol nyata toleransi dan akulturasi budaya yang harmonis di kelenteng ini. Rencana ke depan perayaan Sejid akan terus menampilkan keberagaman budaya Indonesia seperti ondel-ondel Betawi dan seni tradisional lainnya sebagai wujud penghormatan terhadap kekayaan budaya Nusantara. Sejid itu identik dengan hari jadi hari lahirnya itu ya seperti saya tadi ini kan diberikan kesempatan kepada umat untuk mengaturkan sembah bakti kan ya bagi yang ini untuk sumbangan juga itu kan dan yang akan kita salurkan kembali ke para fakir miskin ya kita mengingatkan umat untuk tetap berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri apa yang ini kan dan juga ikut mendoakan negeri kita tercinta ini NKRI tetap utuh ya. Begini, kita di sini kan hidup di Nusantara ini kan. Jadi kita sudah pernah mengadakan ini dari apa dan dari sekarang ini kemarin. Kan yang kemarin itu Riok Ponorogo. Terus wayang Potehi sudah pernah kita ini kan juga dan hari ini dari Gandrung Banyuwangi Jaranan Buto mungkin nantinya itu ondel-ondel Betawi dan seterusnya dari Nusantara ini satu persatu akan kita persembahkan dari setiap Sejid tahun ke tahun berikutnya. Ketua Pengurus Chow Eng Bio Imade Juanda Aditya menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan tradisi yang diwariskan sekaligus memperkuat nilai toleransi melalui perayaan Sejid.
Dalam perayaan kali ini, seni budaya Nusantara kembali ditampilkan seperti Gandrung Banyuwangi oleh Ikawangi Bali Dewata. Sebelumnya, atraksi Reog Ponorogo juga pernah dihadirkan memperkenalkan kekayaan tradisi Indonesia kepada masyarakat setempat. Pelibatan budaya dari berbagai daerah bertujuan agar masyarakat mengenal keragaman seni Nusantara meskipun acara diadakan di desa kecil. Setiap tradisi yang ditampilkan menjadi cermin kekayaan budaya Indonesia dan wujud penghormatan terhadap keberagaman. Kepengurusan Kelenteng Chow Eng Bio saat ini juga berupaya mengubah pola pelestarian tradisi dengan melibatkan seni budaya dari luar komunitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya terbatas pada adat istiadat tertentu, tetapi juga membuka ruang untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk memupuk toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat multikultural, sekaligus menjaga kekayaan tradisi Indonesia tetap hidup dan dikenal luas. Ya, jadi kita di sini kan khususnya di Chow Eng Bio ini kita ingin melanjutkan tradisi apa yang sudah kita warisi terlebih dahulu. Jadi kaitan dengan tradisi ya, kita hidup di Indonesia kan beragam Nusantara. Jadi apa yang kita inginkan ke depannya itu akan menjadi lebih baik. Dari baik itu dengan tradisi berbeda, kita tetap libatkan seperti hari ini adalah Gandrung Banyuwangi yang itu dari Ikawangi Dewata, dan juga sebelumnya sudah kita lakukan juga untuk mengundang Reog Ponorogo. Jadi paling tidak masyarakat di sini tahu bahwa inilah ciri khas dari berbagai Nusantara sudah pernah kita tampilkan walaupun di desa yang kecil ini. Paling tidak semua orang jadi mengenal apa itu penampilan Nusantara, baik perwakilan dari masing-masing daerah itu sendiri. Sementara atraksi budaya Nusantara diantaranya kesenian khas Banyuwangi Jawa Timur, diantaranya Jaranan Buto, Gandrung Marsan, dan Jejer Gandrung yang dipersembahkan komunitas Ikawangi Dewata Bali menjadi pusat perhatian dalam rangkaian acara sejit di Chow Eng Bio ini. Istiono selaku Wakil Ketua Umum Ikawangi Dewata Bali menjelaskan pihaknya turut memeriahkan sejit di Kelenteng Chow Eng Bio di Tanjung Benoa dengan menampilkan seni budaya khas Banyuwangi seperti Jaranan Buto, Gandrung Marsan, dan Jejer Gandrung yang menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya nenek moyang. Menurut Istiono, meskipun berada di Bali, budaya Banyuwangi tetap dijaga dan dipertahankan melalui kolaborasi dengan budaya setempat serta budaya dari daerah lain. Kesenian Jejer Gandrung yang menjadi ikon Banyuwangi dihadirkan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen sekaligus penyambutan tamu dalam berbagai perayaan. Selain itu, Gandrung Marsan yang diperankan oleh laki-laki juga ditampilkan. Tarian ini memiliki nilai historis karena digunakan sebagai strategi perjuangan pada masa penjajahan Belanda. Dengan memerankan gandrung, para pria mampu berkontribusi dalam perjuangan tanpa dicurigai oleh penjajah. Ikawangi Dewata Bali berharap partisipasi ini tidak hanya memperkaya keragaman budaya dalam perayaan sejit, tetapi juga semakin memperkuat semangat solidaritas antar budaya. Istiono menyampaikan harapan agar Kelenteng Chow Eng Bio terus berkembang dan jaya di masa mendatang. Jejer Gandrung adalah merupakan tari ikon Banyuwangi, yaitu dalam bentuk rasa syukur masyarakat Banyuwangi atas hasil panen. Jadi
Jejer gandrung juga bisa diartikan dalam penyambutan tamu atau dalam merayakan sebuah perayaan. Jadi jejer gandrung yang menjadi ikon Banyuwangi. Jadi dimanapun kesenian Banyuwangi pasti gandrung orang sudah pada mengenalnya. Untuk gandrung Marsan itu adalah gandrung yang diperankan oleh laki-laki. Ya, gandrung yang diperankan oleh laki-laki karena pada saat penjajahan Belanda dulu kesenian inilah bentuk perjuangan kita. Jadi laki-laki dalam memerankan gandrung itu bisa bisa masuk ke dalam perjuangan. Jadi tidak dicurigai. Jadi pada saat kita memerankan tarian gandrung tersebut, nah itu adalah bentuk dari sejarah, sekelumit sejarah daripada gandrung. Terima kasih Pabrik Kelenteng, kami aturkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan kita pada malam hari ini. Bukan dulu Sementara itu, Haryo Bagus Sujatmiko, seorang budayawan rumah Nusawantoro, menyoroti makna mendalam dari akulturasi budaya yang tercermin dalam perayaan Sejit di Kelenteng Chow Eng Bio. Menurutnya, momen ini menjadi wujud nyata dari penggabungan nilai-nilai budaya Jawa dan Tionghoa yang berakar pada ajaran leluhur. Haryo Bagus mengutip ramalan Prabu Joyoboyo dari Kediri pada abad ke-11 atau ke-12 yang menyebutkan bahwa akan datangnya zaman gonjang-ganjing di mana wong Jowo kari separo dan wong Cino kari sajodo. Ramalan ini menggambarkan bahwa masyarakat Jawa dan Tionghoa dapat kehilangan identitas budaya mereka jika tidak menjaga dan melestarikan tradisi leluhur. Dalam konteks ini, perayaan Sejit dianggap sebagai simbol persatuan yang mengingatkan pentingnya mempertahankan ajaran leluhur masing-masing, baik dari tradisi Jawa maupun Tionghoa. Inilah tonggak awal dari kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya. Perayaan tersebut menjadi pengingat bahwa kebersamaan dalam keberagaman budaya tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga warisan leluhur di tengah perubahan zaman. Pada kesempatan inilah sebagai perwujudan dari Wong Jowo Karis Paru dan juga Wong Cino Karis Jodo, kami hadir untuk akulturasi budaya yang mana kami tetap mempertahankan ajaran leluhur kami masing-masing. Baik itu yang dari saudara-saudara kami di Jawa dan juga saudara-saudara kami dari etnis Tionghoa atau Cina. Inilah perwujudan dari visi yang pernah ditangkap oleh beliau beratus tahun yang lalu. Sehingga dengan adanya Sejit di Chow Eng Bio ini, inilah tonggak awal dari kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya. Penampilan tidak kalah memukau juga ditampilkan komunitas Happy Angklung Dewata melalui alunan musik tradisional angklung yang merdu dan harmonis. Ketut Swarjana selaku penasihat komunitas Happy Angklung Dewata menjelaskan, sebagai komunitas non-komersial, Happy Angklung Dewata berfokus pada partisipasi sosial, terutama dalam acara-acara budaya dan keagamaan seperti perayaan Sejit di Kelenteng Chow Eng Bio ini. Melalui penampilan mereka, komunitas ini berupaya menanamkan kecintaan pada musik tradisional Indonesia dengan harapan agar generasi muda kembali tertarik untuk mempelajari dan melestarikan angklung sebagai bagian dari warisan budaya.
Happy Angklung Dewata secara rutin mengadakan pentas sukarela di berbagai tempat seperti tempat ibadah dan acara pernikahan sebagai bagian dari kegiatan ngayah mereka. Dengan tampil di berbagai acara, mereka berharap dapat mengenalkan musik angklung kepada generasi muda dan mendorong mereka untuk lebih mengenal serta melestarikan tradisi ini. Kita ini Happy Angklung sebenarnya tujuannya untuk membangkitkan kembali, mengingatkan kepada generasi muda untuk mengingat angklung musik tradisional Indonesia yang sekarang rasanya sudah mulai reda, mulai hampir punah, Pak. Sekarang kita membangkitkan kembali. Mudah-mudi itu biar mulai ada kegiatan dan tertarik dengan Happy Angklung. Jadi kita mengadakan perkumpulan Happy Angklung ini. Di sini tidak ada istilahnya seperti komersil. Kita tidak komersil. Kita cuma sekedar ikut berpartisipasi untuk kegiatan seperti di Kelenteng Tanjung ini. Ada kegiatan, ada upacara, kita berpartisipasi untuk ikut memeriahkan sijit dari Kuncu Tanjung di sini. Inyoman Switra Merta selaku Ketua Komunitas Happy Angklung Dewata menambahkan, komunitas Happy Angklung Dewata terus berusaha untuk mengembangkan dan melestarikan musik tradisional angklung meskipun tantangan besar dihadapi karena banyaknya pemain angklung yang sudah lanjut usia. Meskipun mayoritas pemainnya adalah lansia, komunitas ini tetap bersemangat untuk mempromosikan angklung meskipun sulit menarik generasi muda untuk terlibat. Happy Angklung Dewata hadir untuk menghibur dan memberikan kegembiraan melalui musik tradisional baik di acara-acara keagamaan, perayaan, maupun resepsi pernikahan. Selain sebagai bentuk pengabdian, kegiatan ini juga menjadi cara Happy Angklung Dewata untuk memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi musik angklung agar tetap eksis di tengah masyarakat, serta mengenalkan budaya tradisional kepada generasi mendatang. Kebanyakan pemain musik tradisional ini yang berupa angklung ini kebanyakan mereka yang umurnya sudah lanjut ya, di atas 60. Kalau yang muda-muda agak sulit kita kumpulkan ya. Ya, jadi kalau kita pentas ya cukup menarik, sangat menarik sekali karena pemainnya sudah lansia ya. Jadi kita punya prinsip Happy Angklung Dewata. Jadi kita bermain ya dengan happy. Tujuannya biar happy semua gitu. Selain atraksi budaya Nusantara, aksi sosial berupa pengobatan gratis yang juga melibatkan praktisi kesehatan dan dokter yang menggunakan metode pengobatan dari Tiongkok juga menjadi daya tarik tersendiri bagi umat maupun warga sekitar yang ingin hidup lebih sehat. Oka Putra selaku praktisi pengobatan kuno leluhur Tiongkok menjelaskan, aksi sosial pengobatan tradisional ini dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun Dewi Laut Sui Wei Senyang dan melayani umat di Chow Eng Bio. Metode pengobatan yang digunakan seperti shiatsu, refleksiologi, pemijatan hingga edukasi pola makan, pola hidup, dan makanan sehat serta gizi seimbang.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat menjaga kesehatan secara alami dan berkelanjutan, tentunya dengan metode yang sederhana dan mudah diterapkan. Oka Putra mengundang masyarakat untuk bergabung dalam acara serupa di masa depan, di mana mereka bisa memperoleh manfaat kesehatan dari pengobatan tradisional yang disediakan. Dan hari ini kita melakukan acara pengobatan gratis di Pongco Chow Eng Bio. Acara ini rutin dilakukan setiap hari ulang tahun Sue Senyang dan hari ulang tahun Mak Cho. Jadi 1 tahun kita adakan sekitar 2 kali dan sangat rutin dilakukan. Tujuannya adalah memberi manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima manfaat-manfaat baik yang untuk kesehatannya berkala maupun ada cedera maupun ada keluhan pada saat mereka berobat. Jadi pengobatannya, metodenya adalah sederhana, yaitu refleksiologi dan juga masalah-masalah pada tulang. Satu lagi adalah pola hidup, pola makan, dan makanan yang bergizi. Jadi kita hanya menekankan metode teknik dasar pengobatan supaya masyarakat dapat dengan mudah menjaga kesehatannya. Dr. Sony Irawan yang akrab disapa Dr. Wong juga terlibat dalam bakti sosial pengobatan tradisional di Chow Eng Bio dengan menggunakan metode pengobatan tulang saraf Tiongkok seperti akupuntur dan fisioterapi untuk membantu pasien yang membutuhkan perawatan. Hasil pengobatan sudah mulai terlihat seperti peningkatan penglihatan bagi mereka yang mengalami gangguan mata dan peningkatan kekuatan fisik pada orang tua yang kesulitan berjalan. Layanan ini menjadi salah satu cara untuk menyebarkan manfaat kesehatan melalui pengobatan tradisional yang sudah terbukti efektif. Kalau saya teknik pengobatan yang saya gunakan adalah teknik pengobatan dari Tiongkok. Karena saya tamatan sarjana kedokteran di Tiongkok, kita menggunakan metode pengobatan tulang dan saraf, yaitu bisa melalui dari akupuntur, kalau di Indonesia lebih terkenal dengan chiropraktik atau titar, dan juga saya bisa menggunakan teknik fisioterapi dalam pengobatan untuk membantu pasien-pasien yang membutuhkan. Dan untuk manfaat dari Kongco di sini, karena saya adalah umat dari Wihara Kelenteng Chow Eng Bio ini, makanya saya juga ingin memberikan dedikasi terhadap kelenteng ini dan juga kepada umat dan rakyat di sekitar kelenteng ini. Dalam pengobatan ini, semoga saya bisa mengobatin orang-orang yang sakit dan memberikan mereka kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Desa adat Tanjung Benoa Imadi Wijaya yang akrab disapa Yonda mengapresiasi berbagai rangkaian acara yang digelar, serangkaian upacara sejit untuk memperingati hari lahir atau hari ulang tahun Dewi Laut Sui Wei Senyang yang disembah di kelenteng ini. Terlebih juga atraksi budaya Nusantara yang ditampilkan begitu menghibur masyarakat Tanjung Benoa. Yonda memuji keberagaman atraksi budaya yang ditampilkan, termasuk kolaborasi antara seni budaya Bali dan Jawa yang berhasil menghibur masyarakat Tanjung Benoa. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur. Ia mengungkapkan pentingnya mengadakan pertukaran budaya, termasuk menampilkan tarian dan seni dari Jawa sebagai bagian dari penghormatan terhadap warisan budaya tanah Jawa. Yonda juga mengapresiasi pelaksanaan pengobatan gratis selama 3 hari yang diberikan kepada masyarakat Tanjung Benoa, khususnya bagi mereka yang menderita penyakit kronis. Pengobatan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang enggan ke kota untuk berobat, dan Yonda berharap kegiatan ini terus dijaga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Agenda-agenda ini selain juga menghibur masyarakat yang haus
haus akan hiburan di Tanjung Benoa ini, saya mengapresiasi. Jadi ada tarian pegelaran yang ditonton di media saja, tetapi secara langsung sudah bisa dilihat di depan Konco, di acara Jabo Konco. Saya mengapresiasi adanya 3 hari agenda pengobatan gratis yang diberikan kepada masyarakat kami bagi yang menderita sakit menahun, yang kadang-kadang masyarakat Tanjung ini enggan diajak untuk ke kota berobat karena jauhnya, lebih memilih untuk diam di rumah. Akhirnya dengan hari jadi ulang tahun ini ada agenda dari tabib-tabib Cina yang memiliki kemampuan dan spesialis di bidangnya itu. Saya lihat tadi, saya ajak bicara, ini harus terus dijaga. Umat dan warga yang hadir mengaku sangat senang dan terhibur dengan berbagai atraksi budaya ini. Mereka pun berharap kegiatan seperti ini terus rutin digelar ke depannya. Gimana rasanya, Bu? Ya, senang. Kenapa berani, Bu? Senang aja. Senang ada hiburan. Apa? Senang ada hiburan. Alhamdulillah. Seperti lilin yang menyala di tengah gelap, kelenteng Chow Eng Bio terus menyalakan semangat untuk merawat seni dan budaya Nusantara. Melalui pementasan atraksi budaya Nusantara ini, pengurus kelenteng menanamkan komitmen mulia untuk menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, dan menyatukan keberagaman dalam harmoni yang indah. Sehat walafiat dan kami mohon Bali 1 mengabarkan.